Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Rivalitas antara Shanks dan Kurohige sebenarnya telah terjadi sejak mereka remaja. Satunya berada di kapal Oro Jackson, satunya lagi berada di kapal Moby Dick. Ada fakta sejarah memang bahwa luka goresan di mata Sang tersebut tuh karena ulah dari Marshal D. Teach loh. Entah gimana pun keadaannya, Sang selalu meminta laporan kepada krunya itu bagaimana perkembangan pergerakan Kurohige sekarang ini. Sang sendiri yang di chapter 1121 telah dikemukakan sebagai bagian dari Vigarland kala itu, dia nyatanya juga masih memiliki saudara kembarnya. Well, apakah nanti akan ada pertemuan di antara keluarga Vigarland family itu? Who knows? Yang jelas dengan kejadian final saga Eget ini dan pengungkapan tentang Poneglyph maupun senjata kuno tersebut, orang-orang seperti Kurohige dan beberapa Yonko terkait akan berupaya mencarinya kan ya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sang sendiri kepada wakil kaptennya dahulu. Nah, sudah saatnya baik kita mengikuti pertarungan perlombaan itu, One Piece. Yuk kita telusuri lebih lanjut di channel ini tentang konflik tersebut antara Kurohige dan juga Akagami Sang sendiri. Kita mulai. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa ya untuk like video ini nakama. Ya, sebagai bentuk support kalian semua untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika Sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini, seperti yang kita tahu ya, pada masa lalu memang Sang sendiri lama berkonflik dan memberikan kewaspadaan terhadap Kurohige. Hal ini dikarenakan dia di kelompok rambut merah itu adalah perlawanan serius bagi kelompok kapal yang terhubung dengan nama Rock Disabek tersebut. Bahkan bagi sendiri yang notabene rekan Sang dari kecil, mereka sudah sering kali berbincang-bincang kemisteriusan dan hal buruk yang akan dilakukan oleh Kurohige. Memang ada beberapa alasan yang membuat Sang mewaspadainya. Kita mulai dengan masa lalu dan koneksi mereka. Sang sendiri dan Kurohige memiliki sejarah panjang. Mereka dahulunya merupakan anak muda yang digembleng di bawah dua nama besar Roger dan juga Shirohige ya. Namun setelah nama Teach terdengar luas karena membunuh rekannya kala itu, mulai melakukan pergerakan dalam dunia baru dengan menangkap podcast di Ace yang notabene mantan kaptennya dalam divisi kedua Whitebeard Pirates. Sang selalu menaruh perhatian mulai saat itu kan, jika ditelisik dari sejarah masa lalu teman-teman. Sudah kita katakan ya bahwa Sang itu dididik oleh Rogers dan podcast di Ace itu adalah putranya Rogers loh. Apalagi Ace sendiri pernah secara gentle menemui Akagami Sang hanya untuk mengatakan rasa terima kasihnya karena telah membuat tekad kuat Luffy dan menyelamatkannya dalam insiden masa lalu. Mulai dari sanalah Sang sendiri tahu jika di hadapannya adalah putra dari kaptennya dahulu. Apalagi relasi Sang itu juga banyak ya, dan intelnya mungkin tahu karena kepopularan podcast di Ace. Sang bahkan turun langsung mencegah Shirohige agar menghentikan Ace mengejar Teach. Hal ini didasari karena kisah masa lalunya pula. Mereka berdua pernah bertarung bersama dan goresan di mata itu adalah perbuatan dari Teach. Bukan berarti Sang lengah, tetapi Teach memang spesial dari sana. Sang memprediksi bahwa keegoisan podcast di Ace akan membuatnya kalah dari Teach. Nah, saat itu Sang memperingatkan Whitebeard sendiri, tetapi bukannya menerima nasihat Sang, keduanya itu malah melakukan battle kecil dan buat awan terbelah karena efek haki raja keduanya loh. Mengesankan. Nah, puncaknya nakama di kejadian Marineford ya, ketika Ace dan Shirohige tumbang kala itu, Teach benar-benar membuat kesempatan di sana, mengambil alih buah iblis Shirohige dan menciptakan namanya sebagai Kurohige. Di sanalah momen krusial dan kelompok Whitebeard kacau balau karena kalah telak. Sang muncul yang mengejutkan berbagai pihak. Angkatan laut, pemerintahan dunia, kru Whitebeard sendiri dan juga Kurohige Pirates. Semuanya terkejut melihat bagaimana Sang bisa sampai di sana. Padahal kemarin baru saja mencegat Kaido untuk Marineford ya. Di sana ada momen yang menarik pertemuan Sang dan juga Kurohige. Yasop menodongkan senjata sementara Van Augur juga melakukannya. Di sana Sang mengatakan, "Nah, Teach, jika kau ingin melanjutkan pertempuran, mari kita lakukan sekarang. Aku akan menghadapimu dengan senang hati." Lalu Griffon dikeluarkan dan Teach sendiri membalasnya, "Yahaha, goresan itu memanglah cocok untukmu Akagami." Itulah adalah awal masalah mereka. Lalu kenapa Sang masih mengawasi Kurohige dan selalu memantaunya ya? Bahkan 2 kali loh Sang meminta petunjuk pada intelnya Hongo itu di mana keberadaan dari Kurohige. Yang pertama saat di Wano Kuni ya, yang kedua saat di Elbaf. Sang secara terang-terangan mengatakan selalu awasi setiap pergerakan mereka Kurohige itu. Nah, ini semacam antitesis ya. Jika pertempuran Kurohige paling dinantikan dan besar nanti itu adalah ketika melawan pria luar biasa Akagami si rambut merah.
Sebenarnya itu gini teman-teman, Kurohige ini memiliki potensi yang menakutkan memang. Selain dia adalah seorang Yonko dalam dunia baru, ia itu memiliki kru kapal terkuat di era sekarang. Ketambahan Kurohige juga menggantikan Whitebeard ya secara tak langsung setelah kejadian Marineford kala itu dan mendapati buah iblis terkuat Paramecia, Gura-Gura Nomi Gempa itu. Itu adalah manusia gempa yang bisa meluluhlantahkan apapun. Di samping itu dibandingkan yang lain, ambisi dan rasa keinginan tahuan suatu hal Kurohige itu agak berbeda. Terkadang kelompok itu melakukan sesuatu di luar nalar. Di sanalah sang menyadari bahwa bahaya yang dimiliki Kurohige dan mengawasinya untuk melindungi dirinya sendiri, krunya, dan beberapa orang terpenting baginya tersebut. Kami pikir nakama, karena sang sendiri memiliki kemampuan membaca masa depan dengan Kenbun Shokuhage miliknya itu, ia mungkin melihat bahwa masa depan mengerikan seperti apa yang dimiliki oleh Kurohige sendiri, dan penglihatannya itu mungkin sesuatu menakutkan akan terjadi jika Teach berkuasa dan tidak segera dihentikan. Hal ini wajar bahwa sang mampu melakukan suatu hal yang mustahil. Hakim pengamatan dia sangat luar biasa mengesankan. Sang juga tahu masa depan seperti apa kekuatan Kid jika tidak dibasmi mulai saat itu ya. Itulah alasan di Elbap ia menghancurkannya dan kelompok kapalnya itu lalu mengambil salinan dari Rod Poneglyph. Nah, hal serupa tentu lebih mengesankan untuk kasus Kurohige kan, sebagai pria secara bounty lebih tinggi dari Kid sendiri. Ketambahan kemampuan buah iblisnya juga menyimpan misteri besar, Yami Yami Nomi Black Hole. Itu memberikan kemampuan Kurohige untuk mengontrol, menyerap apapun dalam kegelapan. Sang sendiri mungkin tahu jika kemampuan itu sangatlah berbahaya karena memungkinkan Kurohige untuk memberikan keunggulan bertarung pada pengguna buah iblis jenis apapun. Nah, di sana dia kemungkinan ingin memahami dan mengawasi cara Kurohige menggunakan kekuatannya ya. Saat itu pun sang juga memberikan peringatan kepada Kurohige untuk tidak mencoba mengganggu peristiwa yang sedang berlangsung. Kemungkinan adanya ketegangan dan ancaman potensial antara mereka membuat sang itu terus mengawasi Kurohige agar situasi tetaplah terkendali. Dalam semua hal ini, sang itu bertindak dengan penuh kebijaksanaan dan pertimbangan loh. Dia menyadari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh Yonko tersebut. Kala itu pun juga sempat ramai di teori dalam sebuah Twitter ya. Informasi tentang teori One Piece sempat viral di lini masa Reddit kala itu karena sebuah akun bagian hipotesa yang menarik untuk dibahas, dan salah satunya berkenaan tentang ending dari One Piece. Dalam ceritanya itu salah satu hal yang menarik adalah tentang final battle yang akan dihadapi Kurohige ternyata bukanlah Luffy, tetapi teori itu menyebutkan bahwa kru kapal Kurohige awalnya akan bertempur dengan kru kapal Red Haired Pirates. Bahkan dalam tragedi tersebut teori itu menyebutkan bahwa akan membuat banyak orang yang terluka dan meninggal karena insiden besar tersebut. Karena itu gini, kenapa dalam hipotesa ini dikatakan bahwa pertempuran ini akan menjadi duel yang sangat seru, karena masing-masing dari dua kubu ini ibaratnya X dan Y ya. Kubu X adalah Kurohige yang notabene semuanya memakan buah iblis, sementara kubu Y adalah Akagami yang notabene seperti Roger di masa lalu yang merupakan sekumpulan para pengguna haki yang jarang memakan buah iblis. Maka dari sana kita akan melihat battle yang sangatlah kompleks ya. Ketambahan sekarang ini tak ada satu kelompok bajak laut yang memiliki kru kapal lebih gila, mengerikan dan berisikan para monster kelas kakap seperti milik Kurohige. Jadi karena berbagai asumsi itulah, kubu Akagami dirasa paling cocok untuk menghadapi para kelompok monster milik Kurohige tersebut. Dimana dalam kelompok Akagami sendiri pun juga tak bisa diremehkan, karena mereka memiliki nama-nama flamboyan lainnya seperti Yasop, Lucky Rock, dan satu hal lagi, mereka serasa memiliki dua pemimpin dalam kelompok tersebut kan. Combo dinamit pendukung terbesar sang sendiri, Mr. Ben Beckman. Nah, keadaan dunia baru sekarang itu memang tengah kacau-kacaunya lantaran Gorosei benar-benar mengamuk parah ya. Sang baru aja mukul rata dan menenggelamkan kelompok kapal Eustace Kapten Kid itu bersama rombongannya ketika menuju Elbaf. Dia mendapatkan salinan Rod Poneglyph pula. Sementara di sisi lain, Kurohige juga berusaha selesai mengacau di Amazon Lily, mengalahkan Suravaga di Waterloo dan mendapatkan salinan Rod Poneglyph. Dengan informasi siaran langsung dari Vega apa yang terjadi di chapter 1121 kemarin, itu menjadi gambaran menarik karena Vega mengatakan sebuah senjata pemusnah massal kan, yang di masa depan akan sangat mengerikan jika sampai salah orang mendapatkannya. Itu adalah kunci membuat perbedaan di dunia baru sendiri, dan karena itulah pasti akan ada kepentingan lagi. Beberapa Yonko akan memanfaatkan situasi tersebut, dan prediksi kebanyakan orang, si Kurohige itu selalu membuat kegaduhan kan. Karena itulah peran Akagami akan sangat dinanti di masa ini. Nah, sepakat nakama semuanya. Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.